Python ya memang adalah salah satu bahasa pemrograman yang cukup terkenal, cukup banyak dipakai, cukup juga memiliki library yang sangat banyak, dan komunitasnya juga aktif-aktif untuk mengembangkan library Python. Python memang sering dianggap sebagai bahasa yang sangat bagus gitu, tapi juga sering juga dianggap sebagai orang lain sebagai bahasa yang sangat lambat dibandingkan dengan bahasa-bahasa pemrograman lain seperti C++, bahasa Rust, atau bahasa Golang. Tapi memang bisa kita katakan Python itu memang bahasa yang lambat kalau dibandingkan dengan bahasa seperti C++, Rust, atau Golang, karena memang ada beberapa alasan teknis. Namun teman-teman, meskipun Python lebih lambat dalam kinerja eksekusi, ada beberapa alasan kuat sebenarnya mengapa bahasa ini tetap sangat populer gitu, untuk banyak digunakan di berbagai aplikasi serta industri. Jadi mengapa bisa dikatakan Python itu sangat lambat? Ya, yang pertama kali kita sudah pasti tahu bahwasanya bahasa Python itu adalah bahasa interpreter atau interpreter. Jadi Python itu merupakan adalah salah satu bahasa yang bersifat interpreter. Artinya dengan kata lain, si Python ini dijalankan baris demi baris gitu oleh si Python interpreternya. Biasanya dengan menggunakan si Python, teman-teman. Ini berbeda banget teman-teman, kayak istilahnya bahasa-bahasa compile. Kayaknya seperti bahasa C atau bahasa C++. Dimana kan bahasa C atau C++ ini kan kode sumbernya itu dikompilasi menjadi sebuah kode mesin sebelum dieksekusi, sehingga menghasilkan kinerja yang lebih cepat. Nah, berbeda dengan Python, ketika Python menjalankan sebuah program, ada overhead dari interpretasi setiap baris kode pada saat runtime itu dijalankan, yang memperlambat sebuah eksekusi dibandingkan dengan bahasa yang dikompilasi yang sebelumnya sudah kita sebut, yaitu bahasa C++ atau bahasa C. Kemudian Python ini memiliki konsep yaitu Global Interpreter Lock, atau bisa kita sebutkan yaitu adalah GIL, teman-teman. Jadi dalam implementasi si Python memiliki sesuatu yang disebut Global Interpreter Lock, yaitu sebuah mekanisme, teman-teman, yang dimana kita membatasi eksekusi sebuah threading menjadi satu thread pada suatu waktu. Meskipun Python mendukung threading, si GIL ini atau Global Interpreter Lock ini memastikan, teman-teman, bahwa hanya satu thread Python doang yang dieksekusi pada satu waktu. Jadi GIL inilah yang memastikan bahwasanya hanya satu thread Python yang dieksekusi, yang membatasi kemampuan program Python untuk menjalankan threading secara paralel pada CPU yang bersifat multi-core atau multiprosesor, sehingga kinerja multithreading pada Python seringkali bisa kita katakan terbatas, teman-teman. Kemudian si Python juga adalah bahasa yang bersifat dynamically typed atau memiliki tipe data yang sangat dinamis. Artinya, teman-teman, tipe data dari variabel itu ditentukan pada saat runtime itu dijalankan. Kita bisa tahu kan bahwasanya kita tidak perlu mendeklarasikan tipe data terlebih dahulu saat mendeklarasikan sebuah variabel. Seperti itu, teman-teman. Jadi ini yang membuat Python itu kan sangat fleksibel gitu. Kita hanya deklarasiin variabel dan isi sebuah value-nya, ibarat misalnya nama. Betul, kemudian kita tinggal isi. Namanya itu bisa berupa string atau berupa bentuk char, teman-teman. Hal itu membawa overhead tambahan karena interpreter tidak perlu lagi melacak tipe data dan melakukan pengecekan tipe data secara dinamis, teman-teman, yang dapat memperlambat eksekusi program. Python juga memiliki konsep gearback collection, teman-teman, untuk mengelola memori secara kita katakan secara otomatis. Meskipun dalam artian ini membuat program lebih mudah dengan mengurangi kebutuhan manajemen memori secara manual, teman-teman, lainnya seperti bahasa C++ dan bahasa C, proses ini biasanya juga menambah overhead, teman-teman, yang dapat memperlambat eksekusi program, terutama pada aplikasi yang memerlukan dalam artian di sini kinerja memori yang sangat tinggi. Tapi di samping kekurangan yang sudah saya sebutkan itu, kenapa masih banyak Python digunakan gitu, teman-teman? Karena salah satunya antara lain Python itu mudah dipelajari
Salah satu alasan mengapa Python itu sangat populer juga adalah kesederhanaan sintaks dan kemudahan penggunaannya, teman-teman. Python ini memiliki sintaks yang mirip banget dengan bahasa kita gunakan sehari-hari, bahasa alami manusia lah gitu. Sehingga membuatnya lebih mudah dipahami, bahkan oleh kita orang yang sangat pemula. Kemudahan ini mempercepat waktu pada saat development atau pengembangan yang sangat berharga dalam proyek yang dengan tenggat waktu yang ketat atau proyek yang mengutamakan dalam hal di sini produktivitas. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain seperti bahasa C, C++, itu kode Python itu jauh lebih singkat dan mudah dibaca teman-teman. Kemudian ekosistem dan library Python itu sangat kuat teman-teman. Nah, jadi ekosistem si Python ini memiliki pustaka-pustaka library yang sangat luas dan sangat mendalam teman-teman, yang membuat ideal lah untuk berbagai aplikasi, mulai dari pengembangan web, otomasi, hingga machine learning teman-teman, dan data analysis. Misalnya nih NumPy gitu kan, dan Pandas untuk dalam hal analisis data. Habis itu ada juga seperti TensorFlow dan PyTorch untuk machine learning, Flash dan Django juga untuk pengembangan web. Jadi library-library yang di atas yang sebelum saya sebutkan itu merupakan salah satu library-library yang mempercepat pada proses development atau pengembangan aplikasi dengan menyediakan komponen-komponen yang siap terpakai dan teruji teman-teman. Kemudian Python telah menjadi salah satu bahasa de facto lah gitu untuk data scientist dan machine learning engineer dan aplikasi-aplikasi artificial intelligence lainnya. Jadi library-library lainnya seperti TensorFlow, Keras, Scikit-learn, dan Pandas menjadikan Python menjadi pilihan yang sempurna gitu, untuk bekerja dengan data. Python juga menawarkan sistem abstraksi yang tinggi gitu, untuk operasi matematis yang kompleks, yang memungkinkan ilmuwan-ilmuwan atau saintis-saintis atau engineer machine learning untuk fokus ke logika-logika, alih-alih detail pada implementasi teman-teman. Dalam hal banyak kasus teman-teman, kecepatan pengembangan lebih penting daripada kecepatan eksekusi program. Python teman-teman dengan sintaks yang bersih dan modul-modul yang kuat memungkinkan developer untuk membangun aplikasi yang lebih cepat. Jadi dengan kata lain sangat penting teman-teman untuk mengembangkan salah satu kayak kita bilang model prototype, di mana iterasi cepat sangat dibutuhkan. Kemudian meskipun program yang dihasilkan mungkin lebih lambat lah dibandingkan bahasa yang kita bilang seperti bahasa-bahasa yang dikompil. Nah, itu keuntungan dengan pengembangan yang seringkali bernilai teman-teman, terutama dalam industri dengan siklus pengembangan cepat seperti teknologi-teknologi startup. Kemudian teman-teman, Python ini sangat fleksibel dalam hal integrasi dengan bahasa lain. Misalnya Python dapat mudah diintegrasikan dengan kode yang ditulis dalam C atau C++ melalui binding seperti CPython atau C-type untuk meningkatkan kinerja bagian yang membutuhkan optimisasi sambil tetap mempertahankan kesederhanaan si Python ini sendiri sebagian besar kode lainnya. Kita bisa katakan teman-teman Python ini mungkin lebih lambat dalam hal performa runtime dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain, tetapi jangan salah juga teman-teman, popularitasnya tetap tinggi karena ya kita bisa katakan seperti tadi, mudah dipelajari, ekosistem library yang sangat luas, waktu pengembangan yang cepat, dan memiliki komunitas yang besar dan pengembangan library yang sangat kuat teman-teman. Nah, dan kemudian penggunaan dalam bidang data science dan machine learning teman-teman, yang mungkin semakin populer di era-era kita sekarang ini atau di era masa depan itu. Jadi meskipun Python lambat dalam eksekusi, banyak juga teman-teman kita masih memilih Python karena keunggulan-keunggulan yang masih ditawarkan lainnya. Jadi masih ada kekurangan dan kelebihan tiap bahasa pemrograman masing-masing. Kalau misalnya ada kritik dan saran, bisa aja hantam aja kolom komentar atau bisa buat isu yang sudah saya sediakan di deskripsi. So, thank you teman-teman untuk hari ini. Thank you teman-teman. Thank you.